analisa ya bagaimana di dalamnya prosesnya dan lain sebagainya ya. Memang bisnis ini membutuhkan effort, tapi jangan dipikir susah dulu di depan, jangan. Karena alam semesta itu mengiyakan mindsetnya kita. Kalau mindset kita mudah, ya mudah insya Allah. Ya. Tapi kalau kita sudah bangun tidur, sudah bad mood gitu ya, wah ini seharian bisa bad mood terus. Jadi apa good vibe, apa yang bisa kita keluarkan, keluarkan saja. Ya, supaya mengurangi bad vibe-nya kita. Apalagi nanti teman-teman sebagai pemilik bisnis, ya jangan sampai nanti karyawannya kena marah terus, gitu ya. Nah, ini jadi harus menjadi business owner yang bijak ini, ya. Oke. Oke, teman-teman nanti bisa mempersiapkan jawabannya teman-teman di note, di gadget atau di kertas, boleh silahkan. Ya, teman-teman harus mengungkapkan hal ini. Apa sih? Nah, itu mungkin teman-teman bisa lihat, yaitu 3 circle utama sebelum Anda membuka ide bisnis atau menjalankan bisnisnya, teman-teman. Aduh, gimana nih caranya? Sudah pernah lihat 3 circle ini, teman-teman? Ini biasanya kalau saya lagi down di bisnis saya suka melihat ini sendiri. Ini yang memicu saya kenapa sampai saya dari 2013 ya, berapa tahun sampai 2022. Saya sudah sering mengalami down dalam arti bisnis ya. Kalau pribadi itu kan tidak perlu diungkapkan. Tapi kalau dari bisnis, saya selalu kembali ke 3 circle ini. Dan saya menemukan kenapa saya berkecimpung di bisnis ini. Kenapa saya membuka bisnis ini, kenapa saya menjadi pengusaha, kenapa saya bertahan, kenapa lainnya, sehingga saya alhamdulillah sampai detik ini bisa mengisi menjadi narasumber di Universitas Hayam Wuruk, Fakultas FEB, ya, jurusan kewirausahaan. Ya. Nah, mengapanya ini harus teman-teman temukan. Kenapa teman-teman kuliah di situ? Kenapa teman-teman ambil jurusan di situ? Ya. Nah, itu mengenai pribadi. Tapi ini mengenai bisnisnya. Mengapa teman-teman harus menjalankan atau mengambil bisnis ini? Kalau alasannya disuruh orang tua gitu ya. Nah, ini yang dipertanyakan. Teman-teman punya passion apa sih di situ? Ya. Kemudian dilihat bagaimana teman-teman itu mengangkat mengapanya. Bagaimana teman-teman menghadapinya ya. Bagaimana pesaingnya ya, kelebihannya tadi yang dibilang SWOT. Jadi urutannya harusnya ini dulu baru SWOT, teman-teman. Ya, jadi nanti kalau teman-teman mau menulis nanti ya untuk ide bisnisnya, ya tampilkan judul ide bisnisnya dulu, kemudian 3 circle ini dulu, why, how, what, kemudian baru SWOT-nya, SWOT-nya, ya, SWOT-nya tadi, ya kemudian apa, produknya apa, ya sebenarnya apa dan mengapa ini bisa saling berkaitan ya, terus bagaimana. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ya circle 3 ini ya, produk ini. Kenapa saya mengambil produk ini? Karena produk ini produk kesehatan yang bisa membantu orang-orang menjaga imunnya, contohnya seperti itu. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini supaya teman-teman bisa nanti mengerjakan dari tugas sebelum nanti kita melanjutkan ke minggu depan sesi yang lain. Ya, nah ini mungkin PR ya, mungkin nanti Bu Ani bisa mengingatkan ke teman-teman mahasiswanya bisa menjadi PR 1 minggu ya supaya ada kegiatan juga untuk dikerjakan ya, yaitu ini mengerjakan judul bisnisnya tadi, pilih salah satu, kemudian fokus why, how dan what-nya, kemudian SWOT-nya ya. Oke. Oke, teman-teman, creativity is just connecting thing. Ini kata almarhum Steve Jobs. Ya. Jadi orang kreatif itu bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya. Saya bilang ketika teman-teman menemukan masalah dan memiliki solusi, dan teman-teman tahu benang merahnya, mengkoneksikannya, maka teman-teman menjadi orang yang kreatif di dalam bidang tertentu tersebut. Ya, oke. Kesimpulannya, teman-teman bisa melihat, coba teman-teman dari ide ini
teman-teman wujudkan ya, berusaha untuk bersungguh-sungguh mewujudkan. Teman-teman punya mimpi, yuk coba diwujudkan. Kemudian sekarang itu banyak cara untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Jadi saya pikir untuk pesaing itu sekarang tidak terlalu dipikirkan karena rezeki sudah ada yang ngatur, teman-teman. Jadi saya bilang lebih banyak memikirkan bagaimana berkolaborasi daripada memikirkan pesaing. Ya, saya pikir itu. Karena apa? Pikiran kita positif dulu. Kerjasama, kolaborasi, apalagi gitu ya. Jadi teman-teman mindset yang positif akan lebih mendukung Anda dan membantu Anda lebih cepat bergerak. Dan hilangkan pola pikir suka menunda, ya, apalagi menunda hal baik. Menunda, kalau dalam Islam jangan sampai menunda sholat gitu ya. Dan semoga teman-teman bisa melihat dari situ waktu-waktu yang tersisa itu bermanfaat atau tidak. Mulai dari sekarang ya, mulai yang terdekat, mulai yang kita bisa. Oke, mungkin itu penyampaian informasi dari sesi pertama dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan Bu Anik, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Desti ya. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman sekalian, rasanya ini teman-teman juga sudah nggak sabar Bu Desti ya. Nggak sabar untuk berdiskusi. Ini teman-teman sudah mengantongi ide semua ini ya. Waduh. Sudah dibagi kelompok ya Pak ya? Sudah ya? Kemarin idenya per kelompok ya? Oke, siapa yang mau mulai dulu nih? Ada berapa kelompok kalau boleh tahu? Berapa Pak? 10. Ada 10 kelompok. Oh, wow. Ya, oke. Ya, 10 kelompok. Oke, saya mulai. Siapa yang mau mulai dulu? Ya, jadi kan kemarin sudah ada rancangan, nggak apa-apa ya. Jadi kebetulan ini Bu Desti, memang learning outcome dari mata kuliah ini adalah nanti teman-teman ini menyusun proposal bisnis ya. Oke, ya, proposal bisnis dan nanti tingkat kompetisinya itu adalah di tingkat nasional melalui program PKMK. Sehingga kami memang tidak sarankan terutama untuk produk-produk makanan dan minuman. Oke. Karena biasanya anak-anak ini saya udah kreativitasnya nggak muncul ya, jadi cuma nebeng labeling, hanya packaging gitu aja ya. Padahal yang kita inginkan itu adalah kreativitasnya udah tingkat intelektualitas mahasiswa begitu ya Bu Desti ya. Nah mungkin nanti teman-teman ini bisa dipandu kira-kira untuk meningkatkan kreativitas yang intelektual itu apa yang harus dimunculkan begitu ya. Oke, ayo siapa kelompok yang memulai dulu? Ya tulis tadi udah tulis. Kalau berapa? Mana? Ya nggak apa-apa. Semoga saya bisa menjawab ini. Oh, mahasiswanya keren-keren ini. Sayangnya nggak bisa lihat langsung ke muka ini ya, agak miring gini ya. Miringnya ke sana ya ini. Ya, miringnya ke sana ya. Ya, di sini. Di sini. Ya itu tengah-tengah Bu Ani itu ya, pas. Bu Desti, ya apa kelihatan dari layarnya di sana soalnya. Nah, oke sip. Ini memang outfitnya memang berjas atau bagaimana Ibu? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Trifonia Delvita Mawar dari kelompok 5. Jadi kelompok kami itu ingin membuat produk tas, namanya tas Noken, itu tas khas tradisional dari Papua. Wow, oke. Jadi nanti tasnya itu ada tas untuk menyimpan HP, untuk menyimpan korek api, sama kayak tote bag gitu, Bu. Ada wujudnya? Sudah ada wujudnya atau bagaimana? Belum ya? Belum dibuat. Oke. Sebentar, saya ini dulu. Apa tadi? Tas ya? Tas apa tadi namanya? Tas Noken, Bu. Noken. Tulisannya? N-O-K-E-N. Noken. Oh, Noken. Ya. Itu nama sendiri atau nama diambil dari mana? Itu memang nama tas dari Papuanya, Bu. Tas tradisional gitu. Papua. Oke. Ada yang lain yang mau disampaikan? Sudah tidak ada, Ibu. Oke, pertanyaannya?
Belum ada, Ibu. Belum ada. Oke, saya mungkin tanya-tanya, boleh ya? Nah, kenapa kok jauh-jauh sampai Papua? Ya? Kebetulan bahannya juga bisa dijangkau di Surabaya, Ibu. Oh, gitu. Oke, emang bahannya seperti apa? Sabut kelapa atau apa? Atau anyaman atau bagaimana? Benang. Oh, benang ya. Berarti kayak anyaman gitu nanti jadinya. Iya, Bu. Oh, gitu. Kemudian untuk pembuatannya, ini handmade atau seperti apa? Handmade, Bu. Handmade ya. Iya. Oke, berarti dalam jumlah besar tidak bisa cepat ya. By request ya. Iya, Bu. Atau mungkin bisa diproduksi tapi terbatas gitu ya. Iya, Bu. Oke. Oke, hal-hal itu sudah dipikirkan ya. Iya, Bu. Nah, oke. Nah, berarti nanti sekiranya kalau ada permintaan besar, berarti teman-teman harus siap untuk merekrut banyak pegawai, istilahnya gitu ya. Iya. Nah, itu kayak gitu siap. Seperti itu. Tiba-tiba nih ada permintaan internasional nih gitu. Karena ini unik gitu ya. Oh ya, siap Ibu. Loh, kita harus berpikir jauh dulu ya. Jadi Iya. kalau itu nanti terjadi siapa tahu gitu ya. Wow gitu ya. Oke, isinya bisa apa aja tadi? Buku, Bisa buku, bisa HP, terus kayak dompet-dompet gitu, Bu. oh bolpen gitu ya. Seperti tas-tas apa ya? Mungkin seperti tas laptop tapi ada dalamnya ada isinya gitu ya. Iya, Bu. Oh gitu.